Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, kelas dewasa pria, dewasa wanita, dan dewasa senior. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa belajar firman Tuhan di Sekolah Minggu Gereja Baptis Bait Lahim. Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan lewat sekolah minggu. Tuhan, tolonglah kami beri kemampuan, pengertian agar kebenaran firman-Mu itu boleh kami mengerti dan boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong saya juga dalam menyampaikan pelajaran ini dengan jelas, dengan benar, dan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penciptaan yang telah disampaikan oleh pendeta Tony dengan begitu jelas. Kita tahu bagaimana mahakarya Allah yang luar biasa itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Sungguh semuanya amat indah. Sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Itu adalah kasih karunia Allah. Indah bagi Sang Pencipta, indah juga bagi kita yang diciptakannya. Pelajaran yang kedua hari ini berjudul Tugas dari Sang Pencipta. Bahan Alkitab diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan Kejadian 2 ayat 17. Mari kita akan perhatikan. Pelajaran hari ini membawa kita, memberikan kesadaran kepada kita akan Sang Pencipta yang memberi tugas kepada yang diciptakannya, yaitu manusia. Apa saja yang menjadi tugas daripada manusia diberikan Sang Pencipta? Mari kita membaca dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai ke 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ke 31. Saya akan membacakannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata, dan yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 yang merupakan ayat hafalan kita. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijanjikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Adapun tugas yang Sang Pencipta berikan kepada manusia adalah tugas dari Sang Pencipta berdasarkan jati diri manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 1, manusia diciptakan Allah pada hari yang ke-6. Berarti Allah menciptakan manusia pada puncak penciptaan. Allah menciptakan manusia serupa, segambar dengan Allah.
Artinya, hakikat Allah daripada Allah mengena kepada kita, yaitu manusia diciptakan Allah dilengkapi dengan pikiran, perasaan, juga kehendak. Itu sebabnya Allah yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini memberikan otoritasnya kepada manusia untuk boleh mengatur sebagian dari alam ciptaannya. Wewenang untuk mengatur dan menguasai serta memelihara, merawat sebagian alam ciptaannya itu tidak semata-mata hanya sebagai perintah saja. Tuhan memberikan kelengkapan, yaitu kemampuan. Jadi luar biasa, ketika Tuhan memberikan tugas, tidak begitu saja, Tuhan juga memberikan kepada manusia kemampuan. Dan bukan itu saja, Tuhan juga memberikan logistik, makanan yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Baiklah, kita perhatikan lagi tugas yang kedua yang diberikan Allah sebagai Sang Pencipta, diperkuat dengan suatu perintah, yaitu Allah memberi perintah agar wewenangnya itu dijalankan dengan baik. Apa perintah itu? Kita lihat dalam ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini kalau kita lihat bangsa Israel dan juga manusia seperti kita sekarang diberi tugas oleh Tuhan, yaitu menguasai bumi. Berarti bukan seolah-olah Tuhan tidak mau bekerja lagi, karena Allah adalah Allah yang aktif bekerja. Contohnya, ketika Adam dan Hawa diberi tugas, Tuhan sudah menyediakan tempat, sarananya, prasarananya, bahkan tadi logistiknya. Tuhan menempatkan mereka di satu taman yang bernama Taman Eden. Nah, berarti Tuhan tinggal menunggu tanggung jawab Adam yang mulai bekerja di Taman Eden tersebut. Yang ketiga, Allah sebagai Sang Pencipta menjabarkan tugas yang diberikannya kepada manusia, yaitu berkuasalah dan taklukkanlah apa yang diciptakan Tuhan itu. Berarti manusia harus membawa ciptaan lainnya untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hidup manusia intim dengan Tuhan, selalu dekat bergaul dengan Allah. Semua yang diberikan Tuhan kepada manusia menjadi di bawah kekuasaannya dalam wewenang manusia itu. Dalam hal ini berarti bukan semena-mena manusia melakukan apa yang dikehendakinya, mengeksploitasi burung-burung atau ikan-ikan di laut dan semua alam ciptaan Tuhan ini. Coba lihat kita sekarang, para nelayan menangkap ikan di lautan bebas. Mereka sesukanya, ketika menangkap ikan begitu banyak ikan diperoleh. Mereka bawa jual untuk kepentingan sendiri, tidak memilah apakah ikan-ikan yang ditangkap itu semuanya ikan-ikan yang memang besar harus dijual, cukup untuk dijual. Mereka lupa ikan-ikan kecil semua terjual. Bagaimana selanjutnya ekosistem laut? Berarti berkurang ketika tidak ada ikan-ikan kecil yang menjadi besar, kemudian berkembang biak, lama-lama akan berkurang dan habis. Juga kita ingat lagi bagaimana bibit-bibit lobster, benur yang dijual oleh sekelompok orang yang kurang bertanggung jawab.
Mereka menguntungkan diri sendiri. Mereka hanya mengambil, memuaskan keinginannya sendiri. Mereka jual, mereka puas, mereka mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi apakah bibit lobster itu dapat hidup di ekosistem negara yang membelinya? Belum tentu. Setiap ekosistem laut yang satu dengan laut yang lain berbeda. Luar biasa. Manusia menjadi perusak, bukan manusia menjadi pemelihara ciptaan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Sangat berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Manusia sudah merusaknya. Belum lagi sampah di mana-mana, membuat banjir, longsor dan sebagainya. Penebangan hutan secara liar, kemudian juga pembakaran hutan, sehingga polusi di mana-mana. Akhirnya rusaklah alam ini oleh karena tidak bertanggung jawab manusia atas ciptaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Marilah kita perhatikan bagaimana Allah yang memberikan tugas kepada manusia teratur, sistematis, memberikan tempat yang aman, yang nyaman, yang luar biasa indah, yang subur, yaitu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membacanya dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ke 17. Di Taman Eden itulah Allah menempatkan manusia pertama, dan disitulah mereka mulai bekerja. Taman itu diairi oleh sungai yang begitu membuat taman itu menjadi subur. Tumbuh-tumbuhan di sana tumbuh dengan subur, dengan baik, menghasilkan. Sungai itu bercabang 4. Cabang yang pertama namanya Sungai Pison yang mengairi daerah Hawilah, di mana di sana terdapat emas yang sungguh sangat baik mutunya. Kemudian juga ada Damar Bedolah. Saya membaca dalam firman Alkitab dalam bahasa sehari-hari, Damar Bedolah itu wangi-wangian. Juga ada batu Kisopras, batu permata. Nah, kalau gitu Tuhan begitu sayangnya kepada manusia. Diberikan segala apa yang menjadi kebutuhan kelak ketika semuanya itu diusahakan, dibudidayakan, dirawat. Bagaimana sekarang kalau kita asal-asalan, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak mau mengusahakan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Padahal Allah memberikan wewenang, padahal Allah memberikan kemampuan, padahal Allah memberikan semuanya demi untuk kelangsungan hidup manusia selanjutnya. Bersyukur kita diingatkan hari ini bahwa Tuhan ingin setiap manusia yang diciptakan Tuhan bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Tuhan. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita juga bisa ambil bagian ketika kita melihat keadaan alam yang sudah rusak, keadaan alam di sekitar kita. Apa yang harus kita buat? Kalau kita perhatikan, Pak Jokowi memberikan pujian ya kepada Provinsi Jawa Timur, di mana di Surabaya terdapat satu pembangkit tenaga listrik yang berasal dari sampah yang bertumpuk-tumpuk, sampah yang tidak berguna itu didaur ulang sedemikian rupa sehingga menjadi berguna. Ini menjadi satu percontohan bagi provinsi-provinsi lainnya. Demikian juga di gerakan-gerakan PKK. Kalau di Jawa Barat dikatakan ada buruan sae, artinya ditanami buruan itu, halaman itu ditanami, dihijaukan bisa dengan tanaman apotek hidup atau dengan sayur-sayuran atau juga bunga-bungaan. Nah, itu semuanya kembali melestarikan alam yang diciptakan Tuhan semula, indah dan sangat indah, luar biasa. Dan ada lagi satu yang saya dengar,
belakangan ini yang sedang populer. Orang-orang mengumpulkan kulit-kulit buah, sisa-sisa sayur, kemudian ditaruh di satu tabung, dan dengan ada satu cara yang dibuat sedemikian rupa, diberi zat kimia selama 3 bulan, berubah menjadi satu zat yang sungguh sangat berguna, yang kalau sekarang Bapak Ibu mungkin mendengar nama ekoenzim. Sangat berguna. Cairan itu setelah berfermentasi berguna untuk mencuci lantai, artinya sebagai ganti pembersih lantai, sebagai desinfektan, sebagai pembersih dari kloset atau toilet, juga untuk sebagai obat-obatan. Nah, luar biasa, dari yang tidak berguna, sampah itu didaur ulang menjadi sampah yang bermanfaat. Mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mampu mengolah yang tidak berguna menjadi berguna, dan juga melestarikan sekitar kita, buruan tadi, halaman kita, masih kita dalam lingkungan kita di masa pandemi ini. Kita bisa melakukannya dengan bersama-sama mengajak orang lain juga melakukannya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah 1. Bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Diberikan oleh Tuhan bagian hakikat Tuhan, yaitu pikiran, perasaan, dan juga kehendak yang positif untuk berbuat baik. Yang kedua, Allah Sang Pencipta memberi tugas merawat bumi ini, melestarikannya, mengelola sedemikian rupa sehingga menjadi berguna. Kita bukan lagi menjadi perusak, tetapi kita menjadi orang-orang yang melestarikan bumi ciptaan Tuhan yang luar biasa indah dan bermanfaat. Dan terakhir, kita juga adalah orang yang memberi teladan kepada orang lain, menyadarkan orang lain untuk mengetahui tugas manusia diciptakan oleh Sang Penciptanya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara dapat mendiskusikannya di kelas masing-masing untuk lebih dalam lagi. Hal-hal yang dapat didiskusikan di kelas kurang lebih yaitu bagaimana kalau ciptaan Tuhan, manusia tidak peduli kepada tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Bagaimana kalau ada manusia yang menyembah ciptaan Tuhan? Ini adalah tindakan yang ekstrim. Apakah benar itu? Dan yang terakhir, program atau kegiatan apa yang dapat kita lakukan? Mengambil bagian sebagai manusia yang diberi tugas oleh Tuhan, melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Mari kita akan menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah hari ini. Kami mengerti Tuhan Yesus bagaimana Allah Sang Pencipta yang luar biasa, maha karyanya yang sampai saat ini kami sebagai manusia boleh menikmati, boleh melihatnya, boleh menyatakan syukur kepada Tuhan. Semoga Tuhan kami disadarkan dan kami menjadi manusia yang diberi tugas, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, yang juga mengajak orang lain menyadari bahwa kami semuanya adalah manusia-manusia yang dipercaya Tuhan atas segala ciptaan Tuhan yang luar biasa, demi untuk kesinambungan, kelangsungan hidup masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau pencipta yang luar biasa, Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.